Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan dari game 2D yang akan diimplementasikan pada aplikasi Unity. Nah, di sini kami diajarkan beberapa basic-basic terkait tentang penggunaan fitur-fitur dari Unity-nya dalam 2D. Nah, di sini kami juga disuruh untuk membuat game, yaitu game pingpong, yang dimana game itu terdiri dari dua stick atau dua player dan satu bola, kemudian memiliki poin-poin setiap bola yang masuk ke gawangnya masing-masing. Nah, itu dibuat di dalam aplikasi Unity-nya. Nah, langkah utama yang kita lakukan itu adalah yang pertama itu kita harus membuat beberapa folder dan beberapa aset yang akan kita gunakan pada gamenya nanti. Nah, di bagian sebelah kiri ini merupakan penyusunan aset yang kita inisialisasi pada bagian bawah ini. Nah, di sini kita inisialisasi dulu. Yang pertama itu ada stick untuk pemain pertama, kemudian ada stick untuk pemain yang kedua. Kemudian ada ball atau bola yang digunakan untuk di dalam game ini. Kemudian kita sediakan ada aset script, ada aset scene, dan ada aset material. Nah, langkah selanjutnya adalah kita susun satu persatu di bagian sebelah kiri ini. Nah, untuk bagian kotak putih ini merupakan ukuran dari layar yang akan dimasukkan ke dalam game. Biasanya ini akan terekam atau akan ditampilkan di layar menggunakan dari kamera yang tengah-tengah tersebut. Kemudian kita susun juga untuk langkah selanjutnya kita susun juga pemain stick dari pemainnya masing-masing pemain, yaitu ada pemain satu dan ada pemain dua. Kita letak itu pada bagian position. Kalau ke kiri kita buat dia min untuk x-nya, kalau ke kanan kita buat dia plus untuk ke kanannya. Nah, setelah kita inisialisasi ini, yang selanjutnya kita lakukan adalah pemasangan script. Nah, di sini ada beberapa script. Yang pertama itu untuk stick itu ada script uh, player control. Yang dimana ini menggunakan uh, kelasnya player control, kemudian menggunakan key up button, bisa juga key W untuk keyboard W dan key S untuk down. Speednya kita tentukan berapa, 10, dan jarinya juga berapa, 9. Kemudian kita tentukan juga untuk skor sama rigibadinya. Nah, untuk uh, speed dari ininya juga, speed dari sticknya juga kita tentukan di sini menggunakan code update. Kemudian untuk increment score kita juga buat skornya bisa bertambah setelah dimasukkan, dan ada tombol restart itu skornya berubah jadi 0. Kemudian ada inisialisasi skor. Kemudian setelah kita membuat script player control, yang kita lakukan selanjutnya adalah memasangnya di bagian inspektor si pemain atau si stick. Yang pertama kan kita memasang rigid body, kemudian kita tentukan dia kinematik, karena karena kinematik ini merupakan gerakan dari si user. Kalau dinamik itu pada saat disentuh, dan statik itu bergerak tetap. Kemudian uh, yang selanjutnya itu ada box collider. Ini merupakan bungkusan dari si objek pada saat bersentuhan dengan objek lainnya. Nah, ini kita tentukan juga, dan yang terakhir itu player control. Nah, di sini up dan sama down button bisa kita lihat. Sini kita bisa ubah, contohnya pakai tombol keyboard, keypad 1, 0, 0, dan lain sebagainya. Dan down button juga bisa diubah. Kemudian speednya sesuai dengan dalam kode itu ada 10, dan boundary-nya ada 9. Nah, itu untuk si player 1. Kemudian begitu juga dengan player 2, kita tentukan inspektornya apa-apa saja komponennya. Yang pertama ada rigid body, kinematik juga, ada box collider, dan ada script player control. Nah, karena tadi untuk W sama S itu udah digunakan sama player 1,
kita gunakan up arrow sama down arrow untuk si player 2 supaya pergerakannya itu tidak bersamaan karena mempunyai keyboard yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bola. Nah, kita tentukan sini contoh di sini warna saya ganti jadi merah. Kemudian untuk rigid body juga kita tambahkan dalam komponennya. Di sini ada dinamik karena nanti si bolanya akan bersentuhan dengan stick, maka bergeraknya sesuai dengan yang diarahkan oleh stick. Kemudian kita masukkan circle collider dengan nama materialnya itu adalah di sini kita letak. Contoh di sini saya buat untuk nama materialnya basic material 2D. Nah, ini untuk fiction dan bones-nya. Bones ini merupakan pantulan. Fiction ini pada saat nanti bersentuhan dengan si sticknya. Nah, kemudian kita tentukan di sini pada bagian box circle corridor, kita masukkan si basic material 2D-nya ke dalam si circle corridor. Dia akan membungkus dari si bola pingpongnya. Kemudian untuk bagian ball control juga kita buat script, yaitu ada initial force untuk Y sama X. Untuk X itu 30 dan Y itu ada 10. Kemudian untuk scriptnya itu ada di sini, di mana kita tentukan kelas ball control dulu. Kita inisiasi X dan Y, kita start untuk bolanya, untuk reset posisi juga, dan untuk mendorong bolanya ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada untuk membaca pada saat gamenya restart. Itu untuk script pada bagian ball control yang akan digunakan pada si ballnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan walls. Walls ini karena kita akan membungkus dari si area gamenya, kita buat wall, maka kita buat sini empty walls, dan kita buat di dalamnya ada 4, ada bottom, ada top, ada left, dan ada right. Nah, di sini kita tentukan masing-masing untuk komponennya. Di sini kita tentukan box collidernya dan kita tentukan posisinya. Nah, untuk bottom sama top itu udah sesuai. Kemudian untuk bagian si left sama right kita pasangkan script dan kita buat is trigger karena pada bagian nanti left sama right itu sebagai posisi skor yang akan didapatkan oleh masing-masing pemain. Nah, untuk set wall script itu kita buat juga pada bagian script. Kita tentukan class set wall-nya, kita tentukan player control dan game manager-nya. Kita increment untuk skornya setiap bolanya masuk dan di restart gamenya. Dan bolanya posisi ke tengah kembali. Nah, itu untuk script si set wall. Nah, si set wall itu akan kita pasang pada bagian left wall dan bagian right wall. Nah, untuk playernya kita tentuin kalau misalnya player yang sebelah ini player 2 dan game manajernya kita masukin script manager, dan untuk si leftnya kita pasangkan di si pemain. Nah, terus untuk selanjutnya adalah game manager. Game manager ini juga menggunakan script yang dimana dia mengambil dari player control, ball control, dan untuk rigid body dan circle collider. Kemudian untuk penggunaan start, penggunaan ball komponen, player komponen akan ditampilkan juga. Kemudian ada untuk tampilan tombol restart dan reset score untuk pada saat tombol restart ditekan. Kemudian ada nanti jika max score-nya sudah terpenuhi sesuai dengan player yang memiliki poin yang banyak, maka akan muncul pesan ini, player 1 win, atau ini player 2 win. Itu untuk pada bagian script game manager. Nah, pada saat kita buka game manager sebelah kiri, maka kita akan menentukan player satunya siapa. Di sini saya masukkan player 1 si pemain 1 dan player 2-nya si pemain 2. Kemudian untuk ball-nya itu kita masukkan ball-nya si bola dan max score-nya ini 3. Kemudian untuk event sistemnya juga kita tentuin event-event yang akan digunakan. Kemudian pada saat kita play, ini seharusnya
dia akan mulai untuk mainkan gamenya. Itu contoh pada saat gamenya dimainkan. Tuh. Nah, ini untuk pada bagian skornya kita salah karena hmm, bagian ininya terbalik. Kemudian ini kita pindahkan untuk bagian ininya, rake wall-nya dan left wall-nya ini pemain 2. Nah, kemudian untuk background juga kita ubah. Backgroundnya kita ubah warna abu-abu kemerahan. Nah, saat kita play lagi, nah, nanti akan kelihatan siapa yang saat sudah menyampai skor 3. Nah, player 1 menjadi win. Nah, itu sudah menjalankan dari si scriptnya si game manager, kemudian scriptnya ball control, sama player control, serta set wall. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari project game pingpong ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.